Halo teman-teman Youth GPPI Sejahtera, apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya teman-teman. Meskipun mungkin kasus COVID lagi naik lagi, tapi kakak percaya ada sukacita yang dalam diri kita yang juga akan meluap-luap terlepas dari situasi dan kondisi apapun. Sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu tinggal dalam sukacita. Nah, mungkin sebelum kakak mulai, kakak mau memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu. Halo, nama kakak KJJ, senang untuk bisa bertemu dengan kalian semua. Hari ini sebelum mulai sharing, kakak mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu penyembahan dulu nih teman-teman. Judul lagunya Sampai Akhir Hidupku. Ini salah satu lagu favorit kakak. Di saat menyembah, kakak juga berdoa supaya teman-teman bukan melihat penyembahan sebagai harus menyanyikan dengan suara yang bagus saja atau dengan bermain musik dengan baik, tapi di saat kita menyembah, ini adalah hubungan yang personal, yang pribadi ya, antara kita sama Tuhan. Tidak masalah suara fals atau mungkin permainan musik yang kurang oke, tapi ini masalah hati kita, dimana kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh datang dan memasuki hadiratnya Dia. Kita mau benar-benar mengekspresikan rasa bersyukur kita sama Tuhan. Jadi kakak berdoa, di saat kita menyembah hari ini, kita juga bisa semakin mengalami dan melihat kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Oke, yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, hari ini kita mau mendengar sedikit dari kebenaran-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bukan berasal dari pengetahuan aku, bukan berasal dari
ketahuan aku Tuhan, tapi biar ini semua yang keluar Tuhan berasal daripada Engkau ya Bapa. Biar hari ini kita semua juga bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan sedikit sulit untuk beribadah dari rumah masing-masing, tapi aku berdoa Tuhan supaya kita semua bisa punya fokus Tuhan. Kita bisa memiliki hati yang lembut, telinga yang dengar-dengaran, supaya di saat kami mau mendengar apa yang Kau mau sampaikan kepada kami bisa Tuhan mengerti Tuhan. Bapa, bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Meskipun kondisi dan situasi terlihat tidak ideal, tapi Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sudah minggu kelima kalian bahas mengenai tinggal dalam sukacita ya. Kakak juga sudah melihat beberapa sharing kakak-kakak, koko-koko, cici-cici yang lain mengenai tinggal dalam sukacita. Hari ini kakak buka catatan kakak dulu ya. Hari ini kakak akan share lebih banyak tentang sukacita sejati. Jadi tema atau judul sharing kakak hari ini adalah Our True Joy, atau kalau bahasa Indonesianya sukacita sejati sukacita sejati kami. Kakak yakin teman-teman juga pasti sudah banyak belajar dari kakak-kakak yang lain, dari koko-koko, cici-cici yang lain selama 4 minggu. Karena ini udah minggu kelima ya teman-teman ya. Sebelum mulai sharing, kakak mungkin mau ingetin lagi, biar hari ini meskipun sulit, meskipun banyak gangguan, kita mau menyisihkan hati kita dulu teman-teman untuk mendengar sharing atau firman dari Tuhan hari ini. Jangan sampai terdistract sama notif, Instagram, TikTok ya, kalau yang paling sering muncul ya notifnya. Tapi kita mau kita mau menyediakan waktu ini untuk Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita secara personal. Kakak percaya bukan karena kehebatan pembicara sampai orang yang mendengar firman itu bisa mengerti, tapi karena orang-orang yang mendengar atau kita di saat kita mendengar sharing orang atau firman orang, kita peka sama apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada setiap kita. Jadi kakak berdoa hari ini biar Roh Kudus yang menyampaikan pesan itu untuk setiap teman-teman ya. Oke. Kakak yakin teman-teman juga pasti sudah banyak belajar tentang atau banyak mendengar mengenai sukacita. Kakak juga sempat dengar. Kakak mau review sedikit tentang apa yang sudah pernah disampaikan. Ada satu yang bilang kayaknya sukacita itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Sukacita itu bukan tentang kondisi atau situasi teman-teman. Karena sukacita yang sejati itu tidak berubah mengikuti kondisi atau kejadian yang sedang terjadi dalam hidup kita. Pernah nggak teman-teman melihat ada orang yang hidupnya selalu bahagia terus dari luar? Maksudnya gini ya teman-teman, yang maksudnya nggak pernah ada masalah, dia nggak pernah ada kesulitan. Mungkin kita sering lihat di sosmed, tapi sosmed itu tidak menunjukkan kesulitan seseorang. Tapi kakak yakin dan percaya kalau setiap orang punya hal-hal yang dia gumulkan, punya hal-hal yang sedang dia lewati, hal-hal sulit yang sedang dia struggle, hal-hal sulit yang sedang dia jalani dalam kehidupannya. Jadi kalau sukacita kita atau kebahagiaan kita itu tergantung sama kondisi, situasi, itu tidak akan sejati, tidak akan tidak akan berlangsung lama. Itu hanya sementara sifatnya teman-teman. Hari ini kakak mau ajak kita untuk buka beberapa ayat di Alkitab. Mungkin akan sedikit lebih panjang dibanding dibanding sharing-sharing lainnya untuk firmannya, tapi kakak percaya teman-teman juga memiliki hati yang haus untuk lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita. Kakak mau ajak untuk kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 10.
dibuka ya teman-teman ya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 10. Kakak baca pelan-pelan, semoga teman-teman juga sama-sama mengikuti ya teman-teman ya, meskipun sedikit panjang dan banyak, tapi ayat ini tuh benar-benar menyentuh. Judul perikopnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ditulis ya teman-teman ya, diberikan kepada kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Pengharapan yang ada di dunia ini cenderung tidak seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita mau melihat pengharapan, misalnya ya kalau lagi pacaran atau kalau lagi membangun hubungan, terus misalnya dikasih pengharapan. Tapi apakah pengharapan ini dapat cemar, dapat layu, dapat binasa? Apakah pengharapan ini sepenuhnya benar, sepenuhnya dipenuhi? Kalau dari cerita-cerita ya teman-teman ya, atau kalau dari banyak kejadian, kebanyakan orang-orang orang-orang memberi pengharapan yang palsu. Bukan palsu juga, tapi orang-orang tidak bisa memenuhi pengharapan orang lain. Bukan karena orangnya, tapi karena manusia memang cenderung berdosa. Kita cenderung lemah, kita memang lemah, kita berdosa, kita lemah, kita gak sempurna teman-teman. Jadi kita gak bisa jadi pengharapan bagi orang lain. Orang lain juga tidak bisa menjadi pengharapan yang tidak tergoncangkan untuk kita. Karena manusia bisa berubah, manusia bisa salah, manusia bisa gagal. Satu-satunya pengharapan yang tidak tergoncangkan itu adalah Tuhan. Balik lagi ya ke ayatnya, ayat kelima. 4, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ditulis bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini ada dua hal yang berkelainan ya, ada bergembiralah terus berduka cita. Meskipun kondisi, situasi kita, hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup kita itu sulit ya teman-teman, mungkin cenderung membuat kita berduka cita. Tapi ada kemampuan dari Tuhan untuk kita bergembira. Apa sih rahasianya? Kita lanjutin ya teman-teman ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi maksud semua pencobaan yang terjadi itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pengujian iman kita, kemurnian iman kita ditulis lebih tinggi nilainya daripada emas. Tuhan itu Tuhan itu benar-benar melihat hati kita teman-teman. Tuhan itu sangat-sangat menganggap hati kita tuh berharga untuk Dia, jauh lebih berharga dibanding emas. Kakak lanjutin lagi ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita sekarang tidak bisa melihat Tuhan secara fisik ya. Mungkin ada beberapa orang yang pernah mimpi ketemu Tuhan, atau pernah di saat berdoa mengalami penglihatan ketemu Tuhan, tapi kita gak pernah lihat Tuhan secara fisik.
Tapi ditulis di sini, sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kita mengasihinya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di sini tulis, ini bergembiranya dan bersukacitanya sangat besar ya teman-teman ya. Ditulis, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita yang begitu besar, yang begitu sampai speechless gitu teman-teman ya, sampai speechless sukacitanya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa sih Kak keselamatan jiwamu? Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Di sini ditulis sukacita yang bikin speechless teman-teman, sukacita yang begitu sejati, sukacita yang begitu murni, yang tidak tergantung sama apa yang terjadi di luar. Apa sih Kak kasih karunia itu? Kenapa sukacita kita tuh harus bergantung kepada Tuhan Kak? Kenapa harus bergantung sama pengharapan Tuhan? Tadi sempat mention ya, pengharapan Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak tergoyahkan. Tuhan itu satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah. Kondisi dalam hidupmu apakah bisa berubah? Yes. Dalam hidup kakak apakah bisa berubah? Yes. Manusia apakah berubah? Iya. Situasi apakah berubah? Iya. Teman apakah berubah? Iya. Di saat kita menaruh pengharapan kita atau dasar kebahagiaan kita, dasar sukacita kita kepada hal-hal yang bisa berubah, maka kebahagiaan kita juga berubah tergantung situasinya. Ya Kak, kalau aku lagi dapat uang jajan, aku bahagia. Kalau aku lagi nggak dikasih, ya nggak bahagia lah. Kalau aku lagi ada pacar, aku bahagia. Lagi deket sama cowok, lagi deket sama cewek Kak, aku bahagia. Kalau aku lagi, tapi kalau pacar aku lagi sakitin aku nggak bahagia Kak. Kalau lagi teman aku lagi jauhin aku nggak bahagia Kak. Ini bukan bahagia yang sejati ya teman-teman, bukan sukacita yang sejati. Hanya Tuhan yang tidak berubah, dan sukacita sejati kita terlahir dari Tuhan yang tidak pernah berubah buat hidup kita. Kakak mau kita buka satu ayat lagi di Ibrani 13 ayat 8. Apa sih Kak bukti Tuhan gak pernah berubah? Bisa aja dia berubah kan, bisa aja hari ini dia bilang A, besok B. Tidak bisa teman-teman. Ada di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Wow, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan sama itu apa Kak maksudnya? Sama itu kasihnya yang begitu besar teman-teman. Dulu kakak pernah, pas umur kalian atau mungkin sedikit di bawah kalian, kakak pernah dengar satu lagu rohani. Lagu ini tuh romantis, lagu rohani tapi yang ditulis dengan sangat romantis teman-teman. Jadi kayak lagu-lagu cinta gitu ya, sangat romantis. Dulu pas kecil kakak mikir kayak, bisa ya hubungan kita sama Tuhan seromantis itu. Mohon maaf, kayak kok sedikit, kayaknya sedikit gak mungkin deh, sedikit berlebihan. Kayaknya hubungannya tidak seperti itu deh. Tapi kakak melihat penulis itu menulis dengan sangat romantis, dengan sangat indah, dengan sangat penuh dengan cinta. Sampai kakak mikir, kayaknya kalau seperti ini tuh kakak banyak lihat di sinetron deh, atau di film-film tentang cinta-cintaan deh. Tapi di film dan sinetron pun itu kan gak nyata, karena itu maksudnya hanya momen-momen baiknya yang ditunjukkan. Tapi kakak semakin bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, kakak semakin menyadari memang kasih Tuhan buat kita itu sebegitu dalam dan besar teman-teman. Kita kadang tidak bisa mengerti seberapa murninya, seberapa besarnya, seberapa baiknya kasih Tuhan buat kita.
karena kita melihat contoh-contoh kasih yang salah. Misalnya kasih-kasih yang bersyarat, kamu harus dapat nilai A baru papa mama sayang, kamu harus baik sama aku baru aku mau jadi teman kamu, kamu harus cantik baru aku mau jadi pacar kamu. Kasih-kasih yang bersyarat. Sampai-sampai kita berpikir Tuhan juga seperti itulah, kita harus baik sama Tuhan baru Tuhan sayang. Kalau kita anak nakal gak sayang, kalau kita gak taat gak sayang. Padahal kasih Tuhan itu begitu besar. Itu tidak tergantung sama apa yang kita perbuat, teman-teman. Tuhan tuh udah sayang sama kita, udah mencintai kita, bahkan sebelum kita bisa memberikan apa-apa. Maksudnya bahkan di saat kita sebelum melakukan apa-apa, Tuhan tuh udah sayang sama kita, karena kita itu adalah anaknya. Sebobrok-bobroknya kita, seburuk-buruknya kita, seberdosa-berdosanya kita, Tuhan tuh sayang sama kita. Dan kakak mau ajak biar sukacita kita itu lahir dari dari pengetahuan, dari kesadaran itu, dari kesadaran dimana Tuhan tuh mencintai aku tanpa batas loh. Tuhan tuh benar-benar mencintai aku dan tidak pernah meninggalkan aku apapun situasi dan kondisinya. Sukacita kita akan terlahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Dari, kalau kakak tulis di sini, dari kita menyadari dan terus mengalami betapa besarnya kasih Tuhan buat setiap kita, orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima itu. Jadi kakak berdoa hari ini untuk menutup sukacita kita bukan terlahir dari barang-barang yang di luar, dari apa yang terjadi, karena itu nggak sejati, teman-teman. Tidak selamanya, hanya sementara. Tapi di saat sukacita kita terlahir karena kita tahu Tuhan sayang sama kita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita tahu dasar pengharapan kita adalah Tuhan dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, kita tidak akan pernah tidak bersukacita. Kita akan selalu melihat kalau Bapa adalah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Oke. Biar hari ini kita semua bisa semakin melihat kalau apapun yang di dunia ini tidak dapat memuaskan kita, tidak dapat bisa membuatkan kita tidak akan bisa membuat kita bahagia sepenuhnya. Pengakuan orang, prestasi, kepopuleran, kekayaan tidak akan mungkin pernah bisa memberikan kita sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati terlahir dari kita menyadari betapa besar Tuhan sayang sama setiap kita. Dan kakak berdoa setiap hari kita semakin mengalami dan menyadari betapa besarnya kasih itu. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa. Hari ini udah selesai sharingnya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku sudah bisa ada kesempatan untuk sharing buat teman-teman di GPPI Tuhan. Biar hari ini meskipun sharingnya sedikit lama atau ada sedikit lebih banyak firman yang kita baca, tapi aku percaya Tuhan, kalau Engkau adalah Bapa yang memampukan setiap kita untuk mengerti dan untuk menangkap isi hati-Mu Tuhan. Biar hari ini kita semakin bisa melihat seberapa besar, dalam, dan lebarnya kasih-Mu untuk setiap kita. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang selalu menganggap, kasih yang melihat kita sebagai anak, kasih yang tidak pernah menghakimi, tapi kasih yang membantu dan menaungi kita. Bapak hari ini berdoa buat semua teman-teman, buat setiap kita Tuhan, supaya kita semakin bisa menyadari betapa besarnya kasih itu dan semakin bisa bersukacita Tuhan melihat kasih yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berdoa biar apapun yang kami kerjakan, kami bisa kerjakan dengan sukacita penuh, karena kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Hari ini berdoa untuk setiap sekolah, setiap keluarga, setiap apapun yang dikerjakan oleh teman-teman. Biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan damai sejahtera dan sukacita. Berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sharing hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak hari ini sudah bisa beribadah dan mendengar sharing bareng-bareng. Semoga Tuhan yang terus berbicara secara pribadi sama teman-teman semua. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.